Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, ma itu apa, lakum bagimu, apa bagimu, apa-apaan kamu ini, ya. Kalau diterjemah Kementerian Agama, apa sebabnya? Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, infiru, berangkatlah, fi sabilillah, di jalan Allah. Apabila dikatakan berangkat, kamu merespon dengan itsaqaltum ilal ardh. Kamu merasa berat. Merasa berat ke bumi. Jadi ke arah bumi, ya, berat. Maksudnya kamu merasa berat untuk berangkat. Araditum, apakah kamu ridha bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia, minal akhirati, dari akhirat? Apakah kamu lebih meridhai kehidupan dunia daripada akhirat, ya? Fama mata'ul hayatid dunya, maka tidaklah kesenangan hidup di dunia, fil akhirati, di akhirat, illa, melainkan qalilun, sedikit. Jadi kesenangan hidup di dunia jika dibanding akhirat sedikit sekali. Apa tafsir dari ayat ini? Pertama, dikemukakan oleh Abu Bakar bin Arabi. Beliau mengatakan, la khilaf baina ulama anal murada bihi ghazwatu Tabuk. Yang dimaksud oleh perang pada ayat ini adalah perang Tabuk. Da'a Rasulullah an-nas ilaiha fi himaratil qaid wa tibis samar. Rasulullah memanggil para sahabat untuk terlibat, ya. Tapi saat itu lagi panen. Saat dipanggil itu lagi panen. Wa baradu zilal, dan dingin, ya. Fastaula 'alan nas al-kasal, sehingga membuat orang malas. Di samping panen, kemudian cuacanya tidak kondusif. Wa ghalabahum 'alal maililaha amal, sehingga mereka didominasi untuk
lebih kepada urusan dunia. Ya panen itu. Fataqa'adu anhu, sehingga mereka duduk, watasaqalu, dan berat. Fawabahhamullah ala dzalika, maka Allah mengkritik mereka. Ya. Fawabahahumullah ala dzalika, maka Allah menggunakan taubih. Jadi Allah mencela mereka, menegur biqauli hadza, dengan ucapan ini. Kenapa diajak perang malah angel, ya, berat. Wa aba alaihim isara di dunia al-sawil akhirah, dan mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Qaulu isaqaltum, qala mufassirun mana tasyaqaltum, mana isaqaltum mana tasyaqaltum, wa hadza taubih ala tarkil jihad wa itabi ala taqa'ud. Ini ditujukan kepada orang yang meninggalkan jihad padahal dipanggil, ya, serta mencela mereka tetap duduk. Wal mubadara an mubadar ya khuruj, malas untuk keluar. Malakum idza qila lanfiru fi sabilillah, ya. Di ayat yang lain ada wala tulqu bi aidikum ila tahluka, surat 2 ayat 195. Janganlah engkau jatuhkan tanganmu ke dalam kebinasaan. Suruh perang, enggak mau berangkat. Al makna la tulqu alal amwal isaran laha ala amal salihah. Artinya kamu jangan lebih memilih harta daripada amal saleh. Wala tarkanu ila tijarah al-hadirah, jangan cenderung kepada dagang. Nah ini karena itu tadi, ya, saatnya panen. Takdiman laha ala tijarah ar-rabiha allati tunjikum min adzabin alim. Kamu tidak mendahulukan perdagangan dengan Allah yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Itu menurut siapa? Abu Bakar bin Arabi. Kemudian menurut Syaukani, wa zahir anna tasaqul lam yastur minal id minal ba'id ayyut baku jami'an ala tabattu wa tasbah. Ini tidak dilakukan oleh semua. Memang yang berat berangkat perang itu bukan semua, ya, tapi gara-gara 1-2 orang maka ayat ini turun. Jadi ada sebagian yang berat, ya, wa huwa katsirun syai'un. Nah itu. Jadi kalau terjadi pada sebagian, maka yang lain kena. Yang ketiga disampaikan oleh Muhammad Rashid Ridha, al-istifham fil ayat li ingkar wa taubih. Pertanyaan yang ada di ayat ini adalah untuk menjatuhkan. Kenapa? Bukan bertanya, bukan suruh jawab, bukan. Ya, jadi artinya negur. Jadi orang nanya kan ada 2. Ada memang orang nanya pengen tahu, ada yang nanya untuk menjatuhkan. Ya, dia sudah tahu. Kenapa kamu nggak berangkat? Bukan dijawab, bukan untuk dijawab. Nah itu namanya taubih. Wal khitab lil mu'minin fi jumlatihim tarbiyatan lahum bima la'alahu maqamin majmu'ihin. Ini, ya, disampaikan kepada sebagian, tapi berlaku untuk semua supaya lain kali yang lain tidak ikut-ikutan. Jadi dikritik oleh Allah supaya yang lain tidak ikut-ikutan. La min majmu'ihim wa minhum du'afa wal munafiqun. Karena di antara mereka yang tidak ikut itu boleh jadi ada alasannya. Ya, pertama alasannya adalah du'afa, lemah, ya. Yang kedua, alasannya alasan yang tidak dibenarkan, yaitu munafik. Walama da'allahu mu'minin li ghazwi Tabuk karena zaman al-har. Saat Allah memanggil mereka untuk perang Tabuk, katanya ini, ya, bukan lagi panen dan musim panas, bukan dingin. Wa kanu qaribi ahdi biruju' min ghazwatil Taif wa Hunain, dan mereka barusan saja perang Taif dan Hunain. Jadi perang sebelumnya belum lama, ya mungkin luka-luka belum sembuh, ya. Kemudian musim panas yang luar biasa. Wa kana al-usratu syadidatan, sehingga mereka mendapat kesulitan. Wa kana musim ratab fil Madinah falam tamma salahuhu, dan waktu itu ada musim rutab.
yaitu kurma segar ya, lagi panen. Wa ana waktu talatuful har warrahah, begitu juga musimnya panas. Li anna syahra Rajab wa faqa fi sana burujal mizan. Karena waktu Rajab terjadi di bulan Rajab, seperti sekarang kan bulan Rajab nih. Ya, bertepatan dengan burujul mizan. Mizan itu timbangan. Timbangan itu adalah lambang dari Libra. Bulan apa tuh? Bulan Oktober. Libra. Ya, timbangan yang anunya, ikonnya timbangan. Ya, Libra itu bulan Oktober. Jadi Rajab waktu itu tiba di bulan Oktober. Katanya panas, saking panas-panas itu menjelang dingin ya menurut saya. Kalau Oktober itu menjelang dingin. Wa unbira ba'dhum bisaif. Waktu itu disebut dengan saif, panas. Itu yang ketiga. Menurut Ibnu Jarir, hadza hina umiru bi ghazwati Tabuk ba'dal Fath wa Hunain wa ba'da Taif. Terjadinya perang ini adalah perang Tabuk setelah Futu Mekah. Mekah sudah ditundukkan, tapi masih ada perang, dan perang Hunain, dan setelah Taif. Amarahum tanfir fi saif hina ikhtaraqatin nah. Mereka diminta untuk berangkat saat cuaca panas dan kurma sedang berbuah. Wa tabatit samar washtahalu dhilal, dan mereka inginnya ngaub. Ya tak maklum lah, panas bukan main, nggak ada pohon-pohonan kan. Jadi kalau nggak perang aja udah susah, bagaimana perang? Wasyaqqa alai makhraj, sehingga kesulitan. Qala faqalu masakil wa dzul hajat wa du'a wa syughl wal muntashir bihi amruhu fi dzalika kullu. Mereka mengatakan kami berat, kami punya kepentingan, kami sibuk, alasannya macam-macam. Saat diminta berangkat, wa kana min adatin nabi idza kharaja ila taswuq ay yuwariya bi ghairiha liman taqti maslahatul harb minal kitman. Seperti biasanya kalau nabi mau perang, ya, beliau tidak mempublikasikan secara merata, tapi hanya orang-orang yang dipilihnya, nah, itu diberitahu. Ila anna fi ghazwat sarahabiyal yakunan nas ala basirah li bodi masyaqqa wa kilalizat wa zuhur. Tapi kali ini berbeda. Ya. Di saat perang Tabuk Rasulullah mempublikasikan. Supaya orang-orang tahu. Ya mungkin itu. Cuacanya panas itu kan. Diperkirakan banyak yang sumeh. Malas berangkat. Fahadil asbab kulwa syaqqa al-muslimina khuruj fi dzalikal waqti ila biladi Syam. Sehingga alasan-alasan inilah yang membuat kaum muslimin berat ketika diminta berangkat. Wa kanat hikmatullah ta'ala fi ikhrajihim wa huwa ya'lam annahu la yulquna fiha ila qitalan. Hikmah Allah untuk memberangkatkan mereka, wa huwa ya'lamu wa huwa ya'lam, Allah Maha tahu, annahum la yulquna fiha qitalan ma sanubayyinu fi tafsir ayatihim. Jadi Allah keluarkan mereka, Allah minta mereka berangkat, Allah tahu persis, ya, saat itu tidak akan terjadi perang. Jadi disuruh perang, tapi sesungguhnya nggak perang. Katanya begitu ya. Jadi maksudnya ketika musuh sudah masuk waktunya, mereka batal. Mereka batal perang. Sehingga orang Islam yang ikut itu berhasil membawa fai, karena gagal perang, harta mereka ditinggalkan, ya diambil, ya. Fi tamhisil mu'minin wa khizil munafiqin. Nah, dengan begitu Allah sebenarnya ingin memberi keuntungan. Jadi mereka diberangkatkan, yang berangkat ini ternyata batal perang, musuh meninggalkan harta bendanya. Ya mereka perang enggak gitu kan. Pulang dapat harta benda yang diperoleh karena gagal perang itu disebut dengan fai.
Tapi kalau perang duluan namanya ghanimah. Itu beda ya. Nah, itu beruntung sekali ya. Yang ikut kan dapat bagian. Wa fatihatim fi makan yusirruna min kufri wa tarabusum dawair bil mu'minin. Wal makna ya ayyuhalladzina dakhal fil iman madza aradalakum mimma yunafi siyatal iman. Arti dari ayat ini adalah wahai orang-orang yang sudah menyatakan iman, kenapa mengapa terjadi sesuatu yang mengikis iman kalian atau sempurnanya iman kalian al-muqtali idz'an wa ta'at dengan ketidaktaatan. Disuruh berangkat gak mau. Hina qala lakum rasul infiru fi sabilillah, saat Rasul meminta kalian berangkat liqitali Rom alladzina tajahazu liqitalihim, untuk memerangi Romawi, berperang melawan Romawi. Ya. Mereka dikabarkan sudah siap untuk melawan kaum muslimin. Wal qada ala dimil haq, dan diminta berangkat untuk memenangkan agamamu. Alladzi huwa sabil musil ila ma'rifatillah wa ibadati, yaitu jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah dan ibadahnya. Wa iqamati syar'i wa sunani, menegakkan syariat. Fatathaqaltum, lalu kalian berat. Disuruh angel, nggak mau berangkat, sumeh itu ya, malas-malesan. Wa uluwil hima mukhalladuna ilal ardi raha waladzat, kalian lebih cenderung rehat, ngasok ya, maunya istirahat karena sebelumnya sudah ada perang ya, jadi belum cukup lah untuk memulihkan, sudah suruh berangkat lagi. Wa ayatul iman badrul jihad bil mal, sementara tanda keimanan itu adalah pengorbanan. Ya, tanda keimanan adalah pengorbanan. Ya, contohnya kita mengorbankan waktu, energi kita untuk datang ke sini, itu satu bentuk tanda keimanan. Kalau kita tidak iman, mustahil mau ke sini. Ada apa di sini? Itu kan? Mustahil kita memberangkatkan diri ke sini, ya hujan, ya ngantuk, gitu kan. Nah, itulah salah satu ciri keimanan. Jadi ciri keimanan itu pengorbanan. Pengorbanan ini sebenarnya include satu paket dengan cinta sebenarnya. Tidak ada cinta di dunia ini tanpa pengorbanan, tidak ada. Contohnya apa benda yang Anda cintai, pasti selalu Anda punya pengorbanan. Ya, kita cinta pada binatang hias ya, yang kita miliki, pasti kita berkorban untuk dia, dirawat. Cinta pada benda, pasti kita membagi waktu untuk perawatan dan sebagainya, pokoknya. Cinta pada makanan, kuliner, biar jauh disamperin. Antara ongkos dengan modalnya gede, ongkosnya, contohnya gitu. Di sana, padahal nggak seberapa harganya, tapi dijabanin juga karena cinta. Ya, jadi cinta itu selalu satu paket dengan pengorbanan. Kalau Anda cinta tidak berkorban, cinta kepada Allah nggak ada pengorbanan sama, ya orang juga meragukan lah. Coba Anda cinta kepada sesuatu tapi tidak ada pengorbanan. Ya. Nah, lalu Allah menegur araditum, rodi itu ridho. Apakah kamu lebih ridho dengan hidup di dunia daripada akhirat? Araditum birahatil hayatid dunya waladzatian aqisal fania. Apakah kamu ridho dengan rehat hidup di dunia dan kelezatannya yang kurang, yang fana? Fana itu artinya tidak abadi ya. Huwa adna billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini kalau menurut saya, kenapa orang berbuat seperti itu? Karena wawasan. Jadi banyak orang yang tidak melakukan hal yang benar karena soal wawasan. Karena itu anak-anak dengan remaja, remaja dengan dewasa, dewasa dengan orang tua, cara berpikirnya beda. Cara merespon sesuatu berbeda. Kenapa berbeda? Karena wawasannya berbeda. Orang tua, ya, wawasannya udah cukup banyak, cenderung hati-hati.
menyikapi sesuatu. Karena dia pengalamannya udah banyak. Nah, satu-satunya pengalaman yang belum diakses oleh kita adalah gaib. Ya kan? Nggak bisa diakses sampai mati. Nah ini justru ketika kematian itu diberi akses, tapi kagok. Waktunya cuma sedikit. Makanya minta balik lagi. Karena aksesnya dibuka. Ayat-ayat banyak ke situ arahnya. Anda perhatikan aja. Allah menyatakan walaula idza balaghatil hulqum, Allah menyesalkan kenapa baru sekarang kamu sadar setelah kamu melihat. Fa antum hina idzin tanzurun. Ketika kamu, ya karena diberi aksesnya waktu itu. Jadi sebenarnya manusiawi karena nggak tahu. Jadi tahu nggak tahu. Makanya di ayat-ayat ada ayat hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apa sama orang yang tahu dengan tidak tahu? Ya beda. Ya, nah itu. Jadi banyak orang yang nggak tahu, makanya mereka bersikap seperti itu. Qala Razi, giliran Imam Razi, inna ladzatad dunya khasisat fi anfusiha wa masywatun bil afat wal baliyat. Kelezatan dunia itu sebenarnya hina. Jadi dunia itu hina kalau dibandingkan dengan akhirat. Tapi kalau dunia dengan dunia, ya menguntungkan juga. Ya, kenikmatan. Jadi kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan dunia ada artinya. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat nggak ada artinya. Tuh, kalau dibandingkan. Nah, kalau dibandingkan akhirat tidak ada artinya bagi yang ngerti. Karena kebanyakan orang nggak ngerti, yang dilihat, ya, yang dia yakini, yang dia lihat, dia dengar, dia rasa. Nah, ada informasi yang tidak bisa diakses dengan melihat, tidak bisa diakses dengan mendengar, tidak bisa diakses dengan meraba. Itulah gaib. Tuh, malaikat contohnya kan. Terus azab kubur. Hal-hal lain di akhirat kita nggak bisa akses. Ini yang menjadi godaan buat kita. Nah, kita diberitahu di ujung hayat, kesempatan terakhir, udah nggak bisa balik lagi. Itu yang susah. Kemudian Ibnu Qayyim gilirannya, la tatimu raghbah fil akhirah ila bizudi fid dunya. Suka pada akhirat, maksudnya begini. Manusia itu tidak mempunyai dua cinta. Manusia tidak mungkin bisa adil dalam cinta. Maksudnya cinta apa? Cinta dunia, cinta akhirat. Ya cinta dunia, ya cinta. Tidak mungkin. Kalau kita cinta pada dunia, pasti akhiratnya kurang. Kalau cinta pada akhirat, dunianya kurang. Makanya ada kata-kata fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Anda perhatikan. Orang yang beriman dan beramal saleh tidak ada kekhawatiran. Khawatirnya ke depan. Tidak perlu khawatir akhiratnya. Yahzanun, tidak perlu sedih. Sedih di mana? Di dunia. Yahzanun itu untuk akhirat, untuk dunia. Kalau khaufun untuk akhirat. Jangan khawatir akhiratnya. Dan jangan sedih saat di dunia. Sedih di dunia kenapa? Karena orang yang care terhadap akhirat, pasti dunianya kurang. Fokusnya kurang. Ya, konon ada seorang syekh yang kaya raya. Kerjanya apa? Nunggu sholat. Kerjanya nunggu sholat. Nunggu sholat gimana? Jadi dia dagang emas, ya, di dekat, katanya, dekat Masjidil Haram, ya, ada mall kan di situ. Ya kalau sudah waktu sholat, kalau ditanya kamu kerjanya apa, jobnya nunggu sholat. Jadi saat nunggu itu dia jualan. Begitu dekat sholat dia tutup. Jadi kita, menurut dia, posisi kita itu jangan ditunggu sholat, tapi kita yang nunggu sholat.
Seperti kita nih setelah subuh untuk ke zuhur nanti kan ada waktu ya senggangan. Nah, itu baru kita lakukan untuk dunia. Nanti kalau tiba zuhur lagi ya kita sholat lagi. Nanti jelang asar begitu seterusnya. Terus. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang nunggu sholat. Nah, nanti itu ada hadisnya. Pahala orang yang nunggu sholat sama dengan sholat. Berarti 24 jam dia sholat terus. Karena dia nunggu sholat. Tapi yang begitu itu sedikit ya. Kebanyakan sholat tuh dipakai untuk sampingan. Ya, apalagi gagasan dari Ustadz ini Jaziri yang wafat TKM Jogokarya. Kata dia, kebanyakan orang itu imam sholat, bukan imam masjid. Kalau imam masjid, kalau imam sholat, ya dia hanya ngimami sholat. Yang ikut siapa dia nggak mau tahu. Tapi kalau imam masjid, mikiri jamaahnya katanya. Nasibnya bagaimana, tuh. Ya, sehingga Jogokaryan bisa hebat seperti itu, ini kan oleh beliau. Sampai ramai begitu ya. Jadi dia sampai menerima zakat sampai malam. Pedagang-pedagang di sekitarnya itu setoran pada dia tuh 24 jam. Setelah tutup datang ke sini masih buka. Jadi ada pedagang-pedagang yang tidak menyimpan zakat buat besok. Hari itu dia dapat untung sekian, dia langsung store. Ada yang begitu katanya. Ya pantesan pendapatannya sampai bermiliar-miliar pemasukannya. Ya kalau kita boro-boro begitu, yang imamnya aja bermasalah, hidupnya boro-boro mau mikirin umatnya, ya kan? Kita kan sudah bagus nggak ngerecokin orang, gitu kan? Orang komplek ini, artinya tidak mengganggu temennya, tidak membagi kesedihan, itu udah bagus. Kamu kalau sedih itu selesaikan sendiri. Tapi kalau menurut konsep dari Ustadz Jaziri ini, pemimpin harus pikirkan umatnya. Kok kamu sering di masjid, kenapa? Iya, pendapatan saya turun, Pak. Oh gitu, apa yang perlu dibantu? Itu kata dia. Katanya gitu. Nah, terus diberi bantuan, coba aja. Kenapa masalahnya? Nah, dipersoalkan, diringankan. Itu kata beliau ya. Jadi menurut Imam Ibnul Qayyim, cinta itu tidak bisa dibagi. Kalau kita cinta dunia, akhiratnya pasti kurang. Kalau cinta akhirat, dunianya kurang. Memang nggak semuanya, maksudnya orang yang cinta akhirat tidak benci dunia, maksudnya memang, tapi berkurang setidaknya. Ya, karena itu ada kata yahzanun. Jangan bersedih. Kenapa ditujukan pada orang beriman dan beramal saleh? Karena kamu ngurusi dunianya itu setelah akhirat. Setelah akhirat beres, kamu ngurus dunia. Ya wajarlah nasibnya berbeda dengan yang fokus dunia. Orang kafir nggak mikiri subuh, nggak mikiri zakat. Fokus dunia saja. Dia untungnya lebih gede, kamu jangan sedih. Tuh, itu ayat itu. Hadis-hadis. Pertama dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, yaumal fathi la hijrata ba'dal fathi. Setelah hijrah tidak ada lagi futuh. Walakin jihadun wa niyat, tetapi jihad dan niat. Nah, setelah futuh tidak lagi ada hijrah. Ya, imigrasi dari Mekah ke Madinah. Ya. Pindah tidak ada lagi. Tetapi yang adalah jihad dan niat. Hadis yang kedua, dari Mustaurid, qala Rasulullah SAW, wallahi ma dunya fil akhirah ila mithla ma yaj'ahadum usbu'u hadhihi.
Rasulullah pernah bersabda, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti kamu memasukkan jari ke laut. Bandingan dunia dengan akhirat sama dengan kamu memasukkan jari ke laut. Gak ada apa-apanya lah. Ya. Falyanzur bima yarji'. Apa yang kamu dapat dengan air yang ada di tanganmu itu. Nah, tuh. Ya, jadi kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia itu seperti kita meletakkan jari ke laut. Yang basah nggak ada apa-apanya. Kayak gitu ya. Yang ketiga, dari Mustawrid bin Shaddad, qala kuntu fi raqbil ladzi waqafu ala Rasulillah ala sakhlatil maitati. Faqala Rasulullah atana hadhi hanat ala ahliha hina alqauha. Suatu saat kami sedang dalam rombongan. Ya, rombongan naik onta. Mereka terhenti karena melihat seorang anak bayi ya yang meninggal. Ada mayat bayi. Mereka sudah tidak begitu tertarik pada bayi itu. Jadi imutnya bayi itu selesai kalau dia mati. Jadi kalau fungsinya hilang, maka sesuatu itu katanya menjadi murah. Ya, contohnya bangku. Bangku yang kita beli mahal sudah tidak berfungsi lagi untuk diduduki. Kan fungsi bangku kan untuk diduduki. Bagaimana harganya? Langsung terjun. HP untuk alat komunikasi. Ya, ketika tidak berfungsi sebagai alat komunikasi, maka harga HP kiloan jadinya. Berapa kalau di kilo tukangan? Nggak ada artinya, nggak sampai sekilo. Ya, jadi sesuatu kalau tidak berfungsi, maka nilainya jatuh. Nah, fungsi manusia di dunia ini adalah ibadah. Kalau ada manusia tidak berfungsi, fungsinya hilang, maka oleh Allah disebut kal an'am, nggak beda dengan ternak, nggak beda dengan binatang biasa. Ya, kalau manusia tidak beribadah. Selanjutnya, Rasulullah menyatakan, bagaimana pendapatmu melihat bayi yang sudah mati itu? Orang sudah tidak gemes lagi kan? Kalau sudah mati, nah itu. Fad dunya ahwan 'ala Allah min hadhihi ahlihi. Maka dunia lebih rendah daripada ini. Ya, jadi dunia itu adalah kalau disampaikan oleh para ulama, nggak enaknya itu tidak abadi. Dunia itu tidak abadi. Manusia dalam perjalanan hidupnya, karirnya cukup baik, lama-lama idealnya segalanya dia punya, hidupnya lebih nyaman. Ini punya, itu punya karena karirnya. Ya, setelah semuanya punya, suruh pulang. Nggak enaknya di situ katanya. Iya, artinya setelah punya, kan kita berkarir, rumah udah lunas, mobil udah lunas, haji udah berangkat, umroh juga udah berangkat, semuanya sudah punya. Anak pulang. Segalanya setelah punya, pulang. Sama dengan orang, ibaratnya sama dengan orang berangkat ke Mekah, di awal tuh sampai di sana kan asing, sering nyasar. Karena udah lama, apal sudah apal suruh pulang. Itu sama dengan dunia, hidup dunia begitu. Kata dia tuh, setor doang udah apal suruh pulang. Nanti pulang besok jadwal pulang. Sana udah apal, kesini apal, nggak nyasar lagi, suruh pulang. Ya, begitulah kehidupan dunia. Hadis berikutnya dari Qatadah. Dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala ja'ala dunya kullaha qalilan. Semua yang ada di dunia ini dibuat sedikit. Wa ma baqiya ilal qalil minal qalil. Yang tersisa adalah sedikit dari yang sedikit. Semet bener. Wa mithlu ma baqiya minha katsaglab.
Yang tersisa itu seperti genangan air di bukit katanya. Genangan air, jadi ada colokan ya di atas bukit. Itu begitulah dunia. Yang menginginkannya banyak, tuh, tapi jumlahnya tidak memadai. Begitulah dunia. Summa syuriba safuhu wa baqiya qadaru. Ketika diminum, yang tersisa adalah kotornya. Hadis berikutnya dari Qatadah bin Nu'man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabadal abdan hamahud dunya kama yadhilu ahadukum yuhma syaqimahu alma. Apabila Allah mencintai hambanya, ya, maka Allah akan memelihara hamba itu dari dunia. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu dibuat kurang terhadap dunianya. Ini kita rada terhibur nih. Ya. Siapa yang dicintai Allah, maka oleh Allah dikurangi dunianya. Itu sama dengan tadi, karena kita fokus akhirat, otomatis tidak bisa fokus dua-duanya. Ya, kama yazilu ahadukum, seperti kalian berteduh, yuhma saqimul ma. Ya, maka kalian akan terhindar dari air. Jadi Allah akan lindungi. Kalau Allah cinta pada seseorang, cinta pada hambanya, Allah akan lindungi dari dunia. Tuh katanya begitu. Jadi dunianya nggak seberapa. Ya. Jadi kekayaan mereka itu kebanyakan memang hanya untuk wasilah saja. Jadi mereka melihat uang itu seperti benda. Tidak dinilai, tidak dilihat nilainya. Ya, jadi pokoknya dianggap itu titipan aja. Jadi mereka yang diberi dunia banyak di kalangan sahabat, melihat uang, melihat harta itu seperti benda, nggak dilihat nilainya, udah bagi. Iya, nggak ada apa-apa. Itu. Maka Abdurrahman bin Auf ketika sering mendengar tausiah dari Rasulullah, orang kaya akan dihisap lebih lama, dia berusaha menjadi miskin. Kepengen miskin, tapi ternyata tidak bisa. Dagangnya dia hancurkan sendiri sama dia, dengan menjual kurma busuk. Tapi karena dia sudah jujur selama ini membuat orang nggak percaya. Pasti ada sesuatu pada Abdurrahman bin Auf. Yang beli tetap banyak. Jadi maksudnya dari pelajaran ini kita mendapat renungan, ya, mendapat pelajaran bahwa kaya dan miskin itu sepertinya sudah takdir. Orang kaya tidak bisa menjadi miskin, orang miskin susah jadi orang kaya. Kalau sudah takdir, jadi orang kaya pun kadang-kadang menjadi kaya nggak niat. Seperti Anda menjadi miskin nggak niat. Apa niat miskin? Hah? Ada nggak di antara kalian niat menjadi miskin? Enggak kan? Bercita-cita menjadi orang miskin kan nggak ada. Begitu juga orang kaya. Ya, ada orang yang menjadi kaya tidak ada cita-cita kaya. Nah, tapi karena dia anak orang kaya, terus mendapat warisan demikian-demikian, itu jadi kaya. Mau jadi miskin susah. Nah, jadi kita harus meyakini adanya takdir. Kita kembali ke sini. Dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wajal wa malaikatahu alaihimussalam yusalluna alal ladzina yasiluna sufuf. Dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah azza wajal dan malaikat-malaikatnya memberikan doa, berdoa untuk orang yang ada di shaf, yang barisnya lurus, ya, maksudnya orang yang teratur barisannya. Itu didoakan oleh malaikat. Hadis ini hasan
wa isnad hasan qultu wa mithlu Yahya wa la alaman awhamahu marawahu inna Allah wa malaikatu yusalluna ala ma yamini sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya berselawat kepada saf yang ada di kanan. Fa inal mahfudha bi hadzal isnad kama taqaddama. Jadi ada hadis seperti itu. Allah dan malaikatnya ya berdoa untuk orang yang berhasil ya berdiri di saf kanan. Tapi di hadis yang lain tidak disebut kanan. Pokoknya berhasil baris. Apa saf awal apa enggak? Enggak disebut awal apa enggaknya. Pokoknya ada di barisan. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah bi darajatan. Barang siapa yang masuk ke dalam lompongan, ya, lompongan tahu kan? Jadi ada yang longgar, dia masuk, orang ini masuk, ya, maka Allah akan angkat derajatnya. Fa isnadu dhaif li Haji Ismail bin Iyash al-Hamsi. Tapi hadis ini dhaif katanya. Ya, tadi yang ada adalah di shaf. Barang siapa yang masuk ke shaf itu mendapat doa dari malaikat. Dari Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna min tamamis shalah iqamatus shaf." Salah satu kesempurnaan salat adalah menegakkan shaf. Ya, bagian dari paket sempurna sholat itu shafnya dirapiin, bukan sekedar sholat saja. Sebab Allah tidak menyuruh kita mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat kan? Ingat tuh ayatnya, aqimus shalah. Aqimu dalam bahasa Arab itu menegakkan, bukan mengerjakan. Jadi maksud saya, kalau ayat itu bunyi mengerjakan, ya asal aja. Mau miring, tak mau apa, tak pokoknya sholat. Tapi Allah meminta kita menegakkan. Jadi arti penegakan itu barisnya yang benar, ya, yang rapih, ya, yang disiplin. Itu namanya aqimu. Ya, Rasulullah mengatakan salah satu bagian dari kesempurnaan sholat adalah menegakkan shaf. Hadis ini hasan, dirawikan oleh Ahmad dari Abdul Razak wa huwa fil musannaf an Ma'mar an Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir bin Abdullah fadzakarahu. Dari Bilal qala kana nabiyyu sawi manakibana fis salah. Nabi sering ya terlihat meluruskan pundak-pundak kami. Sebelum beliau memimpin salat ya, beliau sering inspeksi soft ya, inspeksi dulu. Jadi pundaknya dirapikan, jangan sampai begini ya, pundaknya yang jadikan patokan pundaknya, bukan kaki. Sebab ketika kaki melebar, pundak pasti renggang, ya kan? Kalau kaki melebar pasti pundaknya renggang, tapi pundak nggak bisa dibohongi. Ini kan nggak bisa dilebarin pundak. Kecuali ini kan. Tapi kalau kaki bisa dilebarin. Kemudian berikutnya karaihatus shaf baina sawari. Makruh baris di antara dua tiang. Dua tiang. Nah, masjid kita masih ada tiang. Inilah yang menjadi inspirasi yang membuat konstruksi Masjid Salman, membuat masjid tanpa tiang, ya, yang membuat inspirasi mereka tuh masjid tanpa tiang itu karena makruh. Tapi kita belum bisa nih teknologi. Harusnya sebelum kita bangun kita nyontek dulu. Jadi Masjid Salman adalah masjid tanpa tiang di tengahnya, sehingga ada begini. Ya, dia punya keahlian namanya teknologi. Tanpa tiang di tengah. Lebih luas dari ini. Makanya sesekali kita perlu ke sana juga. Kalau bisa, maksud saya bukan sekedar ini,
bukan sekedar tapi nanya-nanya gitu, pembangunnya gimana bisa begini. Tuh. Ya karena itu kan ahli-ahli semua, pakar-pakar. Perlu kita belajar sih. Ya. Umat Islam jangan dianggap semuanya bodoh, ada yang pinter-pinter. Saya kagum dengan mereka itu, ya karena yang menjadi imam itu banyak profesor, doktor ilmu umum, hafalannya banyak. Doktor, ternyata mereka tidak segan untuk turun ke masjid. Dan memang ITB itu, Salman itu sangat rapi. Kita patut contek. Kalau Joko Karyan itu terkenal dengan dananya yang begitu banyak, tapi Pak Fatullah yang suka mampir ke sini memberitahu saya yang punya penghasilan segitu tuh bukan Joko Karyan saja, tapi ada di daerah Bogor apa ya, juga ada, cuman dia nggak pamer. Jadi jarang diviralkan. Ya, pendapatan juga banyak, ada di tengah komplek. Saya lupa masjid apa itu. Pernah dia mau ngajak saya, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Iya, Fatullah yang Metro. Dari Humaid, qala shallaitu ma'a Anas bin Malik yaumal Jum'ah, fadafa'na ila Sawari. Aku pernah sholat bersama Anas bin Malik di hari Jumat. Ini membuat saya terdesak harus berdiri di tengah-tengah tiang. Fataqaddamna wa mata'akharna. Kami tidak bisa maju, tidak bisa mundur karena padat ya pengunjungnya. Qala Anas langsung berkomentar. Kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah. Kami menghindari ini di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah saya emang nggak mau soal. Kata Anas. Jadi fadafau hatta salqumna wa salina ma'asai fajalasa Anas yata'akhir. Lalu Anas mundur ketika didesak ke tengah-tengah ini ya maksudnya ini. Dia mundur. Qala Turmudi haditsu Anas haditsu Hasan. Hadis ini adalah Hasan. Waqad kariya qaumin ahli ilmi ayyusafa baina sawari. Sebagian ahli ilmu memakruhkan, bukan haram ya. Memakruhkan. Bukan haram. Ya kalau kita terdesak ya susah sih memang. Gimana? Nggak ada tempat lagi. Penuh. Kan kalau bisa milih sebaiknya jangan. Kalau bisa milih. Tapi kalau nggak bisa milih ya susah. Wakila innal hikmat fi dzalika in kita saf. Ada yang mengatakan apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Kok nggak boleh? Karena in kita usaf, terputusnya saf. Safnya jadi nggak nyambung, nggak mepet ya. Karena ada begini kan nggak mepet. Ya artinya kelihatannya nggak rapi gitulah. Wa dzalika binisbatil jamaah, itu nisbat jamaah. Wa amal munfarid fala yakrah. Adapun kalau sendiri mah enggak makruh. Itu saat berjemaah karena dikhawatirkan softnya tidak nyambung. Tapi kalau sendiri mah enggak ada masalah. Ayo saleh bana sawari wa bal Bukhari, apalagi kita lihat Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi kan tiangnya banyak itu. Ya kan? Malah gede-gede sih. Wah, sepelukan orang kali. Masjid Nabawi terkenal dengan tiangnya yang begitu banyak. Nah ini, jadi teknologinya masih kalah dengan ITB itu. Gimana dia bisa membangun tanpa tiang di tengah. Itu yang kita kagumi dari mereka. Wa kanal baitu yauma idzin ala sittati amudin tsumma sala. Pada waktu itu diberitakan bahwa rumahnya itu ya ada 6 tiang katanya. Ya. Wa fi riwayat ja'ala umudan an yasari, ada yang mengatakan satu tiang ada di kiri, satu tiang di kanan. Katanya gitu ya. Selanjutnya karahiyatu mayyusalli wahdahu khalfas saf.
makruh orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Maksudnya shaf depannya sudah penuh, dia berdiri sendiri, shafnya baru, itu makruh. Dari Wabisa bin Ma'bad, anna rajulan shalla khalfa shaf wahdahu. Suatu saat, ya, Nabi mendapati ada orang yang sholat sendiri di shaf. Maksudnya shaf baru, shaf depannya penuh, dia nggak bisa gabung, lalu dia sendirian. Fa'amarahun nabiyyu ayyu'ida salah. Lalu Nabi meminta dia mengulangi. Waduh, itu berat ini. Nabi meminta dia mengulangi sholat. Hadis ini hasan dari tidak ada catatannya. Wa qultu wa hadza isnad hasan fa inna Ziyad bin Abi Ja'ad al-Kufi ruwiya an Amr bin Haris wa Wabisah. Hadis ini darjahnya hasan. Dari Ali bin Syaiban, kana minal wafti qala kharajna hatta qadimna 'ala nabi fabaya'nahu wa shallaina khalfahu thumma shallaina wara'ahu salatan ukhra. Dari Ali bin Syaiban, dia termasuk salah seorang utusan. Kami keluar, ya, kami maksudnya keluar menjumpai Nabi hatta qadimna 'ala nabi, sampai tiba, ya, berhasil berjumpa dengan Nabi. Fabaya'nahu, lalu kami berbaiat kepada Nabi, wa shallaina khalfahu, dan kami salat di belakang beliau. Tsumma shallaina wara'ahu salatan ukhra. Kemudian kami salat lagi di belakang beliau, salat yang lain. Faqad salah fara'a rajulan fardan. Setelah selesai salat, beliau melihat seseorang sendiri, ya, sendirian salat di belakang shaf. Qala fa waqafa alai nabiyullah hinan sarafa. Lalu Nabi berdiri saat orang itu pergi. Jadi Nabi diam saat orang itu pergi. Faqala istaqbil salataka. Lalu Nabi bersabda kepada orang yang pergi itu, ya, istaqbil salataka, ulangi salatmu. Wala salat lilladzi khalfas shaf. Tidak ada salat untuk orang yang di belakang shaf, sendirian maksudnya. Jadi Rasulullah menegur orang yang salat sendiri, suruh mengulangi. Tapi kalau menurut fikih enggak ada masalah, cuma makruh saja. Ya. Babu hal mudrikur raq'ah, rukuk mudrikur raq'ah. Apakah orang, ya, bab baru nih, apakah orang yang berhasil ruku bersama imam berarti terhitung rakaatnya? Ini ada pertanyaan, maka dijawab oleh hadis dari Abi Bakrah annaun taha ilan nabi wa huwa raqi'un. Diriwayatkan Abi Bakrah, beliau mengikuti salat berjemaah, lalu beliau mendapati Rasulullah ruku, ya. Faraqa'a ay qabla ayasila ila shaf, lalu dia ruku padahal belum sampai di shaf. Jadi dia masuk masjid mendapati Rasulullah sudah ruku. Begitu masuk masjid dia ruku padahal belum sampai ke shaf. Ngerti ya? Jadi orang ini datang, Rasulullah sudah memimpin berjemaah, lagi ruku, dia masuk ke masjid, Rasulullah ruku. Langsung dia ruku. Padahal belum sampai di barisan. Tuh. Ya. Gimana? Iya, langsung ruku karena dia mendapati Rasulullah sudah ruku. Fadzakara dzalika lin-nabi. Lalu dia menceritakan hal itu pada Nabi. Gimana keabsahan salat saya kalau begitu kejadiannya. Lalu Rasulullah mengatakan zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu. Wala ta'ud, jangan diulangi. tapi nggak disuruh ulang. Coba nanti jangan lagi-lagi. Ya, mungkin karena ketidaktahuan ya. Jadi kalau udah tahu nggak boleh. Ayyukum alladzi raqaduna shaf tsumma masya ila shaf.
Nah, diceritakan lagi dalam hadis yang diriwayatkan Nabi Dawud nomor hadis 684 dari Musa bin Ismail anna Abi Bakrah ja'a wa Rasulullah raqi'. Satu saat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah datang ke masjid Rasulullah ruku'. Faraka'atu nasaf, lalu beliau ruku' sebelum sampai di saf. Tsumma masya ila saf, sambil ruku sambil jalan ke saf. Jadi rukunya begitu masuk masjid dia ruku'. Nah, waktu ruku tuh dia jalan nyamperin saf. Ya. Lalu setelah selesai Rasulullah bersabda, ayyukum alladzi raka'atuna saf tsumma masya ila saf? Siapa tadi yang ruku sambil jalan? Rasulullah tahu itu. Karena kan beliau pernah mengatakan aku bisa melihat belakang. Punya spion. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah, aku. Faqalan Nabi waqad sabata. Faqala Nabi mithlahu. Kemudian Nabi mengatakan seperti tadi, semoga Allah menambah semangatmu, jangan diulang lain kali. Tapi Nabi nggak minta diulang, cuma lain kali jangan. Ya. Waqala hakim wal hakim ma'rufun ini. Faqad adraka man adraka raka'ah minas shalah faqad adraka qabla ayyuqimal imam sulbahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mendapati ruku', ya, maka dia sudah mendapati rakaat. Maksudnya, orang yang bisa ruku' bersama imam, berarti dia rakaatnya direken. Ya, orang mendapati bisa bareng sama imam, ruku'nya, maka rakaat dia terhitung, walaupun dia nggak bisa baca Fatihah, Fatihahnya ketinggalan, ya kan? Namanya masbuk, ini kan cerita masbuk nih. Ya. Sebelum imam menegakkan punggungnya, jadi dia mendapati ruku itu sebelum imam berdiri menegakkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi kalau bisa ruku bareng ini, maka rakaat itu walaupun tadi Fatihahnya kurang atau tidak sama sekali, maka terhitung. Jadi standarnya itu ruku'. Tapi nggak boleh sengaja dari awal nggak baca Fatihah, nggak boleh ya. Qala Abu Ahmad ay adi al-hafidh haditsiyata qabla ayyuqimal imam sulbahu yaqulu Yahya Ibnu Humaid. Tapi yang mengatakan sebelum imam menegakkan punggungnya bukan Nabi, sahabat itu sendiri. Sahabat nambahin, sebelum imam menegakkan punggungnya. Babur rajul ya tamu bil imam wa bainau jidar. Bab seseorang mengimami, ya, berjamaah sementara di antara imam dan makmum terpisah oleh dinding. Jadi boleh nggak antara imam dan makmum terpisah oleh dinding? Ya. Dari Aisyah qalat, kana Rasulullah yusalli minal lail fi hujratihi. Aisyah bercerita, Rasulullah suatu saat salat malam di kamarnya. Wajirat hujrah qasirah. Namun dinding kamar Rasulullah itu rendah. Dindingnya rendah, dinding pembatasnya. Ya. Fara'an nas asyakhsun nabi. Maka kelakuan Nabi ini yang lagi sholat malam itu bisa terlihat oleh orang banyak karena dindingnya rendah. Ya, memang ada tempat khusus, tapi dinding pemisahnya rendah, jadi bisa kelihatan gitu. Rasulullah lagi ngapain? Ya, ternyata orang-orang melihat Rasulullah sholat. Faqama ma'ahu unasun yusalluna sholati. Lalu orang-orang ikut sholat, meniru Nabi. Ya, meneladani Nabi, karena Nabi punya legitimasi untuk diteladani apa saja, dehem sekalipun. Ya. Sona'u dzalika lailataini aw salasan. Mereka lakukan itu 2 atau 3 malam berturut-turut.
Jadi mereka cenderung apapun yang dilakukan oleh Nabi ditiru. Hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah. Sampai di hari berikutnya, di malam berikutnya, Rasulullah duduk. Falam yakhruj, tidak melakukannya. Rasulullah tidak melakukannya. Falama asbaha dzalika dzakaran nas. Waktu subuh Rasulullah bercerita, saya tadi malam tidak sholat. Tuh, ya kata beliau. Lalu beliau melanjutkan, ini khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail, karena aku khawatir kalian menganggap sholat malam itu wajib. Ya, jadi Rasulullah tidak mempraktekkan sholat, tidak memperagakan sholat malam, walaupun itu di rumahnya. Tapi karena animo masyarakat semakin banyak, semakin mengumpul, makin banyak niru Nabi. Ya, kita tahu bahwa sholat Masjid Nabawi itu dekat dengan rumah Rasulullah. Jadi karena saking pendeknya bisa kelihatan begitu. Ditirulah oleh orang sholat malam berjemaah. Makin banyak, makin banyak. Nah, di malam berikutnya beliau sengaja tidak muncul. Sengaja saya tidak sholat malam. Khawatir kalian menganggap sholat malam itu wajib. Babu majafi imamatin nisa linisa. Bab imam seorang wanita kepada wanita. Perempuan menjadi imam perempuan. Dari Ummi Waraqah binti Naufal anna Nabiya lama ghaza Badran qalat. Saat Nabi perang Badar, ya, memimpin perang Badar, seorang wanita namanya Ummi Waraqah bin Naufal berkata, "Ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, idzan li fil ghazwi ma'ak." Izinkan saya perang bersamamu. Wadon-wadon kepengen perang. Ya, begitu kuatnya ya semangat sahabat. Yang perempuan pun nggak kalah, pengen ikut perang. Umarid mardakub. Nanti tugasku merawat yang sakit, merawat korban. La'ala Allah ayarzqani syahadat. Mudah-mudahan saya mati syahid. Wadon gitu. Ya, sampai begitunya. Qala qari fi baitika. Lalu Rasulullah berpesan, tetap diam di rumahmu. Fa innallaha yarzuquka syahada. Allah telah memastikan kamu syahid. Nih, kata Rasulullah nih, sabda Rasulullah. Allah sudah mencatat kamu syahid. Tuh, ya. Nah, itu berlangsung sampai Rasulullah wafat. Jadi artinya Rasulullah wafat duluan, Ummi Waraqah masih hidup, ya. Fakanatu sama syahidah. Lalu sahabat-sahabat sering menamai beliau dengan syahidah setelah Rasulullah menyatakan beliau syahid, sudah dicatat syahid, tapi masih hidup orangnya. Wa kanat qara'atal Qur'an, beliau rajin baca Quran, perempuan ini ya. Fasta'dzatin nabiyya an tattakhidha fi dariya muadzinan. Lalu beliau minta izin kepada Rasulullah agar rumahnya dijadikan tempat sholat. Ada adzannya. Boleh dilantunkan adzan. Fa'adzinalaha. Lalu Rasulullah mengizinkannya. Wa kanat qad dabbarat gulaman. Dan beliau ya punya 2 hamba sahaya. Beliau punya budak 2, laki-laki dan perempuan. Lalu dibuat mudabbar. Apa mudabbar itu? Mudabbar itu adalah seorang hamba yang dijanjikan merdeka kalau sudah mati. Nanti kalau saya sudah meninggal, kalian bebas. Nah, kita bentar lagi ya. Faqama ilaiha bilail. Maka suatu malam kedua hambanya ini ikut sholat menemani Ummi Waraqah. Faghammaha biqatifatin laha. Lalu mereka membekapnya. Membekap tuannya ini si Ummi Waraqah. Ya, dibekap pakai selimut katanya. Selimut terbuat dari wol. Hatta matat wa dhahaba. Sehingga dia mati. Lalu kedua hambanya ini pergi.
Fa asfa Umar faqama finnas. Zaman dia, saat dia meninggal itu sudah masuk periode Umar. Lalu Umar pagi-pagi teriak berkata, mengumumkan, "Man kana indahu min hadzaini alim ilmun?" Siapa yang tahu kepergian dua hamba ini? Karena orang-orang udah tahu dua hamba ini ya. Ada enggak di antara kalian yang tahu kemana perginya dua budaknya ini? Auman ra'aha falyaji bihima, atau ada yang melihat, datangkan mereka ke sini. Ya. Fa amara biha, lalu setelah diperiksa benar mereka yang membunuhnya. Tuh. Fasulliba, maka keduanya disalib. Faqana awala maslubin bil Madinah, maka mereka berdua adalah orang yang pertama dihukum salib di Madinah. Jadi maksudnya ya, hadis ini menyampaikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh Nabi. Ya, kamu nanti syahid walaupun tetap di rumah. Nabi sudah wafat, ternyata dia dibunuh. Jadi nggak perlu ikut perang, ya kan? Memang berakhir syahid. Jadi omongan Nabi itu tidak pernah meleset, walaupun beliau sudah wafat. Benar. Ya, kesian sekali nih Tuhan ya, sudah menjanjikan kemerdekaan, tapi dia nggak sabar. Kan dia bisa bebas kalau udah mati, dipercepat kematian. Tapi bukan dia dapat kebebasan, malah kematian. Karena dihukum, dieksekusi oleh Umar bin Khattab. Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita Allah mudahkan hidupnya, Allah berkahi, serta Allah takdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.